Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri karena tak kenal maka tak sayang. Saya Dwi Gasani Oktavia sebagai MC pada pagi hari ini, dan di samping saya atau di depan Bapak Ibu semua ada Ibu Olivia sebagai moderator dan ada Dr. Dona Maharani as a medical aesthetic. Oke, selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh peserta acara Health Talk dan Skin Analysis yang akan dilaksanakan setelah Health Talk selesai. Acara ini merupakan program kerjasama antara Skin Plus by Euromedica dengan Klinik Universitas Terbuka. Health Talk pada pagi hari ini bertemakan Glow Up Talk with Skin Plus Beauty Advisor, yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang cantik di samping saya ini dan di depan ibu-ibu semua. Nah, sebentar lagi kita akan memulai pemaparan yang menarik dari narasumber kita dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada Ibu Olivia untuk jalannya acara ini dipersilakan. Selamat pagi untuk ibu-ibu dan semuanya yang pada hari ini telah hadir di sini. Terima kasih atas kesempatannya, sudah mau hadir, sudah mau berkenan untuk datang ke acara Hot Talk hari ini. Perkenalkan, nama saya Aldrian Olivia, atau Olivia bisa dipanggilnya. Saya dari Skin Plus dan Slim Plus by Euromedica. Di sini kita akan bahas tentang kesehatan kulit, kemudian bahas juga tentang apa ya dok, body contour ya. Jadi di Skin Plus itu tidak hanya membahas tentang kulit saja, tapi bisa membahas tentang body contour gitu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh dokter kita, yaitu Dokter Dona Maharani. Boleh sekarang dok? Iya, dipersilakan Dokter Dona, terima kasih. Oke, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Jadi ya tadi kan udah sempat dikenalin juga, jadi saya Dokter Dona. Kebetulan saya dari yang cabang Gandaria City. Mungkin ibu-ibu semua udah sering dengar juga tentang Skin Plus Clinic ya, cabangnya udah banyak banget sekarang. Saya pun gak hafal cabangnya di mana aja. Nah, untuk pagi ini kita akan bawain beauty workshop. Nanti kita akan diskusiin seputar tentang mitos-mitos yang sering banget ada di dunia beauty. Cuman kan kita nanti bahasnya cuma beberapa aja. Kalau ibu-ibu nanti ada mitos-mitos yang mungkin pengen kita cek lagi nih bener atau enggak, boleh nanti langsung ditanyain aja. Sama selain itu kita akan bahas juga permasalahan kulit yang sering kita temuin atau mungkin ibu-ibu sekarang juga ada yang ngalamin juga. Sama nanti nggak kalah serunya kita juga akan bagi tips and tricks supaya kulitnya tetap glowing, cerah sama sehat juga gitu. Jadi kita nggak berlama-lama, langsung aja kita mulai untuk beauty workshop pagi ini. Oke, boleh slide? Oke, jadi untuk sesi yang pertama kita akan kupas tuntas mitos-mitos yang sering mungkin kita dengar atau ibu-ibu sering juga ada yang nanyain. Oke, boleh lanjut ke yang pertama? Oke, untuk statement yang pertama itu banyak minum air putih dapat menyehatkan kulit. Nah, mungkin ibu-ibu sendiri ini mitos atau fakta? Fakta. Oke, jadi sebelum aku langsung jawab, sebenarnya kalau minum air putih itu kan prosesnya setelah kita minum itu jauh ya untuk sampai ke lapisan kulit. Nah, jadi kalau untuk statement ini bisa dibilang itu sebenarnya mitos. Cuman bukan berarti minum air putih itu enggak terlalu prioritas, salah juga. Tetap penting karena dapat menjaga kesehatan organ-organ tubuh kita. Cuman memang sejauh ini belum ada penelitian yang mengatakan kalau minum air putih lebih banyak itu akan bikin kulit kita semakin sehat. Jadi ini enggak terbukti benar ya ibu-ibu, cuman jangan lupa tetap minum air putih gitu. Oke, boleh lanjut. Statement yang kedua, sering mencuci wajah bisa menghilangkan jerawat. Nah, ini gimana nih ibu-ibu? Bohong ya. Oke, jadi
Sebenarnya kan kalau jerawat nih mungkin ibu-ibu pernah ngalamin juga atau saya juga pernah ngalamin pastinya. Kita harus tahu dulu penyebabnya itu apa sih. Nah sebenarnya kan kalau penyebab jerawat sendiri ada faktor internal sama faktor eksternal nih yang main. Jadi kalau faktor internal sendiri itu ada beberapa. Dari hormonal, nah mungkin khususnya nih kita kaum perempuan kan kita ada PMS. Terus habis itu ada menstruasi atau malah setelah mens kok malah jadi breakout ya. Nah, selain itu juga ada faktor stres. Nah, mungkin ibu-ibu yang dikejar deadline, stres, muncul jerawat ya. Nah, selain itu ada juga faktor dari genetik sama ada penyakit. Kemudian ada faktor eksternal juga. Nah, faktor eksternal itu lebih banyak lagi. Contohnya ada polusi, debu, kotoran. Terus kalau misalkan sering megang wajah kayak gitu bisa banget menimbulkan jerawat. Nah, kalau dari statement ini sering mencuci wajah itu mitos, benar. Jadi ini bohong ya ibu-ibu. Jadi kalau untuk mencuci wajah itu kita kan cuma mengeliminasi beberapa dari faktor eksternal aja. Cuman kalau faktor internal yang nggak teratasi sama aja. Jadi jerawatnya nggak akan hilang gitu. Oke, boleh lanjut? Oke, kulit berminyak tidak membutuhkan pelembab. Nah ibu-ibu sendiri ada yang kulitnya lebih berminyak nggak? Ada ya, oke. Kalau gini gimana rasanya, masih perlu pelembab nggak dengan kulit berminyak? Oke, benar ya ibu-ibu, jadi ini mitos. Jadi sebenarnya kalau kulit berminyak itu bisa juga kulit kita tetap dehidrasi. Nah kenapa gitu? Jadi kita harus bedain dulu nih, kelembapan sendiri itu adalah proses penyerapan dari kadar air. Jadi kalau misalkan kulit kita dehidrasi artinya kadar air di tubuh kita itu kurang. Makanya kulit kita kok kayaknya keset ya, terus kalau ngomong kayaknya nggak enak walaupun kok di daerah sini terutama rasanya berminyak. Nah jadi kalau kayak gitu tetap aja kulit berminyak itu tetap membutuhkan pelembab. Karena kalau kulit berminyak tapi ternyata dia tetap dehidrasi itu malah bikin kita timbul jerawat. Karena kan kalau kita kulitnya berminyak nih, tapi padahal kadar airnya kurang, makanya tubuh kita bakal oh ya udah deh kita produksi banyak lagi aja minyak yang malah bikin penyumbatan dari pori-pori terus menimbulkan jerawat gitu. Nah makanya kita tetap membutuhkan pelembab. Biasanya kita makanya pakai skincare yang toner sama serum. Toner sama serum sendiri itu berfungsi untuk meningkatkan kadar air di kulit kita. Baru setelah itu kita kunci kadar airnya dengan moisturizer atau pelembab. Nah cuman ada tips and tricks kalau untuk kulit yang berminyak itu aku selalu menyarankan kita pakai gentle cleanser. Jadi kalau sabun cuci mukanya itu jangan yang ada buih-buih kayak scrubnya gitu ibu. Karena itu malah akan mengikis kelembapan kulit kita. Selain itu kalau ibu-ibu nih mau cari skincare, nanti cari yang labelnya oil free atau yang non comedogenic kayak gitu. Sama selain itu juga pilih skincare yang konsistensinya itu water based atau yang konsistensinya lebih kayak gel, lotion. Jadi jangan yang krim, karena kalau krim itu kan penyerapannya susah ya. Jadi nanti dia malah stay di kulit kita, terus malah kulit kita istilahnya nggak bisa nafas lah gitu dan malah bikin breakout gitu. Oke, boleh lanjut? Oke, mencuci wajah semakin keset, semakin bersih. Nah ini banyak banget nih, aku sering dengar juga. Mencuci wajah semakin kesat, rasanya semakin bersih. Nah menurut ibu-ibu sendiri ini benar atau enggak? Salah, oke. Nah jadi kalau ini memang ini mitos ya ibu-ibu. Kalau untuk ini justru kalau misalkan kita habis cuci muka rasanya keset, justru itu artinya kelembapan kita udah terkikis. Malahan harusnya setelah kita cuci muka rasanya tuh lembut, kenyal-kenyal kayak gitu. Oke, kita boleh lanjut lagi ke mitos selanjutnya. Oke, sebelumnya mungkin dari ibu-ibu atau kakak-kakak ada yang mau ditanya dulu? Gimana ibu-ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tadi dengan penjelasannya Dokter Dona tentang wajah yang berjerawat, membutuhkan pelembab, atau misalnya ada yang mau ditanyakan untuk cara pembersihannya yang tepat itu seperti apa?
Boleh. Boleh ditanyakan ibu-ibu. Oh iya Ibu, Silakan, Ibu. Selamat pagi Bu Dokter. Pagi Selamat Bu. pagi Bu Moderator. Saya mau menanyakan masalah anak saya ya Bu ya. Anak saya itu dari akil balik itu kan SMP ya. SMP, SMA, kuliah dia tidak berjerawat. Tadi ada Ibu ucapkan bahwa jerawat itu timbul karena salah satunya adalah genetik ya. Saya enggak berjerawat, bapaknya enggak, nenek orang tua saya enggak ada juga ya. Kemudian setelah dia bekerja, itu pertama timbul jerawatnya 1-2 ya, 1-2 gitu. Terus lama-lama banyak. Kemudian dia ke dokter kulit, suntik lah, konsultasi sama dokter. Akhirnya jerawatnya tambah banyak juga. Jadi di jerawatnya itu di pipi kiri, pipi kanan. Saya tanya sama anak saya, kenapa kamu seperti ini? Mungkin ada masalah atau apa? Dia jawabnya stres kerja mah. Itu untuk pengobatan biar hilang nggak nambah. Saya kalau melihat perkembangan wajah anak saya Bu ya, dari jerawat yang satu, saya kok berpikir semakin dia ke dokter kulit kok semakin banyak gitu loh. Memang dia kering tapi tumbuh lagi akhirnya banyak gitu loh. Itu untuk menghilangkan, maksudnya untuk biar dia nggak tumbuh lagi jerawat yang kecil-kecil itu gimana Bu ya? Memang sih semuanya stres Bu ya, tapi untuk kalau dijawab hilangkan stres mungkin tergantung masing-masing orang ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Dokter. Oke, makasih banyak Ibu untuk pertanyaannya. Jadi memang saya sendiri dapat banyak banget pasien yang seperti itu sebenarnya. Dan kalau misalkan ditanya-tanya, ya memang alasannya stres gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih kok kalau kita stres muncul jerawat ya? Jadi memang kan kalau kita stres ada peningkatan namanya hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu yang berperan menimbulkan jerawat yang banyak itu. Nah, kan Ibu tadi bilang ya udah banyak juga ketemu sama dokter kulit seperti itu, cuman kok belum membaik gitu ya. Karena memang kalau untuk di kasus-kasus jerawat, selain kita harus istilahnya mengatasi dari eksternal, kita harus dari internal juga. Memang agak susah ya kalau untuk nggak boleh stres, nggak mungkin abis itu kita langsung oh ya happy gitu kan, nggak mungkin. Cuman memang harus dicoba dulu. Kalau gitu cari apa sih hiburannya ketika dia stres. Itu satu, karena kan memang kita harus tekan juga nih produksi si hormon kortisol itu. Selain itu, kalau untuk dari eksternalnya, kita juga harus pilih-pilih nih makanannya, minumannya. Selalu kalau untuk pasien-pasien yang berjerawat, aku selalu menyarankan untuk hindari makanan yang terlalu berminyak, kacang-kacangan, susu. Jadi produk olahan susu itu tuh aku biasa sarankan untuk coba deh puasa dulu atau dikurangin dulu aja kalau puasa terlalu susah. Karena memang makanan dan minuman itu berperan juga. Kemudian kalau memang kok rasanya udah susah banget ya, mungkin dari produk yang dikasih dokter kulit itu apa mungkin dia nggak cocok. Karena kunci dari kita mengatasi jerawat itu kesabaran sih. Karena memang kita harus coba-coba dulu nih kalau gitu treatmentnya apa ya yang bekerja dengan baik gitu. Cuman kalau memang rasanya obatan udah dicoba nggak bisa, atau skincare kayaknya rasanya nggak membantu juga, boleh mungkin anak ibu sudah membutuhkan treatment lanjutan seperti itu. Nah, treatment lanjutannya itu memang di klinik-klinik itu sudah banyak. Cuman biasanya kalau untuk treatment lanjutannya itu adalah berupa suntikan gitu. Biasanya dengan suntikan itu memang langsung berubah. Hasilnya itu langsung banyak jerawat-jerawat akan langsung kering, kemudian hilang. Tapi nggak langsung 100% kita sembuh gitu. Memang butuh pengulangan. Karena kan jerawat itu ada siklusnya ya pembentukannya. Jadi dengan kita kasih treatment itu, kita nyerang semua siklusnya.
gitu. Jadi memang kalau setiap treatment itu kita butuh ada pengulangan seperti itu. Mungkin nanti Ibu kalau mau tanya lebih lanjut boleh konsultasi langsung ke saya ya. Gitu. Oke. Boleh Ibu? Jadi dia mempergunakan ada kosmetik yang menghilangkan bekas jerawat itu. Apakah kosmetik itu tidak berpengaruh ke lubang maksudnya pori-pori ya jerawatnya itu ya? Apa itu yang menyebabkan dia tambah banyak itu? Oke, jadi kalau untuk penggunaan kosmetik itu memang masuk ke faktor eksternal juga Ibu. Kita harus tahu-tahu juga nih kira-kira sebenarnya yang mencetuskan itu malah makeup itu atau bukan ya. Terlebih lagi kalau untuk kondisi kulit yang lagi berjerawat sekali, terutama banyak yang meradang, saya selalu sarankan jangan pakai makeup dulu. Karena itu akan memperparah. Kenapa? Karena kan dengan kita memberikan kosmetik itu sama aja kita kayak kasih lapisan baru ya, yang malah bikin kulit kita nggak bisa bernafas istilahnya. Jadi tentunya kosmetik itu tuh malah bikin pori-pori kita ada sumbatan juga. Apalagi kalau setelah itu dipakai seharian, terus keringetan kayak gitu. Nah itu bisa memperparah juga Ibu. Jadi sebenarnya menurut saya lebih baik di stop dulu aja skincare-nya atau kosmetiknya gitu. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ya udah wajahnya polos aja dan limitasi juga produk yang digunakan. Maksud saya untuk dalam bentuk skincare-nya. Jadi kalau untuk kulit yang berjerawat, kita pakai aja yang paling penting istilahnya, yaitu sunscreen. Kemudian moisturizer, itu pun kita harus pilih juga yang gentle. Jadi jangan terlalu banyak bahan aktifnya. Seperti vitamin C, AHA, BHA, retinol, itu dipuasakan dulu gitu Ibu. Jadi sebisa mungkin sedikit aja produk yang ditaruh di wajah, sama apalagi paling penting jangan dipegang-pegang wajahnya. Itu tuh yang kadang mungkin gemes ya Ibu. Iya. Oke, makasih banyak Ibu. Kita boleh lanjut dulu ya. Oke. Iya, mitos atau fakta berikutnya adalah sunscreen tidak perlu digunakan jika banyak beraktivitas di dalam ruangan. Mitos atau gimana nih? Ibu-ibu sendiri tapi masih tetap pakai sunscreen kalau indoor? Pakai, hebat semua ibu-ibu ya. Oke, jadi memang kalau untuk jawaban ini adalah mitos. Kita tetap perlu sunscreen di dalam ruangan. Karena kan bagaimanapun, jadi fungsi sunscreen sendiri kan kita untuk menyerang UVA dan UVB ya. UVA itu yang bikin kita mukanya jadi aging, jadi menua. Kalau UVB yang lebih serem lagi, bisa menyebabkan kanker kulit. Itu kalau parahnya. Cuman kalau untuk yang nggak terlalu parah, kita bisa sunburn gitu. Nah kalau untuk di dalam ruangan, syukurnya UVB itu nggak akan tembus. Tapi kalau UVA dia bisa tembus karena gelombangnya lebih panjang gitu. Nah karena itu kita tetap perlu pakai sunscreen, cuman yang membedakan itu adalah apakah kita butuh aplikasi ulang. Mungkin ibu-ibu udah sering dengar juga ya kalau habis pakai sunscreen gak cukup sekali dalam sehari, harus diulang lagi gitu. Nah kalau di dalam indoor, misalkan ibu bekerjanya di dekat jendela atau setiap hari berkendaraan kayak gitu, tetap kita butuh pengaplikasian ulang. Cuman gak terlalu agresif kalau ketika kita di outdoor. Kalau kita di outdoor, kita butuh aplikasi ulang kurang lebih selama 2 jam sekali. Lumayan ya Ibu ya. Cuman kalau untuk di dalam ruangan, itu 4 jam sekali aja cukup. Tapi kalau Ibu nggak terlalu banyak di dekat jendela, kita nggak perlu pengaplikasian ulang. Jadi 1 kali aja cukup gitu. Oke, boleh lanjut dulu. Selanjutnya ada facial menyebabkan pori-pori membesar. Nah ini menurut ibu-ibu gimana? Benar atau enggak? Enggak. Ibu-ibu sendiri sering facial? Sering? Sering atau jarang? Oke, jadi kalau untuk facial menyebabkan pori-pori membesar, ini saya juga dapat banyak banget pasien yang ternyata ada ketakutan seperti ini. Jadi mereka nggak mau facial. Padahal sebenarnya facial itu penting sekali ya untuk membersihkan pori-pori kita dari komedo. Nah cuman kita kembali lagi kita harus tahu sebenarnya apa sih yang bikin pori-pori kita dari sananya udah membesar.
Nah, jadi itu ada beberapa penyebab, ya diantaranya itu ada genetik, kembali lagi genetik ada terus ya penyebab itu. Kemudian yang kedua itu adalah cleansing yang kurang tepat. Jadi kalau ibu-ibu di sini sering pakai makeup atau misalkan sering ada di outdoor deh kena debu, itu kita harus banget namanya double cleansing. Double cleansing itu sendiri, jadi kita bersihin dulu nih muka kita dari micellar water atau enggak dari face oil. Baru setelah itu kita cuci muka pakai sabun cuci muka. Tapi kembali lagi harus dengan gentle cleanser sabun cuci mukanya. Nah, selain itu juga seiring berjalannya usia, kita kan akan kulit kita itu akan berkurang elastisitasnya. Jadi efeknya akan jadi kendur. Nah, makanya nanti penampilan dari pori-porinya itu bisa tampak lebih besar. Nah, sama selanjutnya yang paling penting adalah proses ekstraksi komedo yang kurang tepat. Nah, mungkin ibu-ibu sendiri pernah juga nih di rumah korek-korek sendiri atau coba dikeluarin sendiri komedonya karena gregetan ya. Nah, itu tidak boleh ya ibu-ibu, karena kan kembali lagi tangan kita itu kan kotor ya, apalagi jari-jari kita, kuku-kuku kita kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita paksa nih, apalagi tekniknya nggak benar, nah itu bisa bikin pori-pori kita membesar gitu. Jadi sebenarnya kuncian dari kalau gitu kita mau bersih tapi kita nggak mau pori-pori membesar, pasti kan kayak gitu ya tujuannya atau goalnya. Nah, makanya penting banget untuk kita ketika kita mau bersihin komedo kita datang ke yang memang sudah pernah di training, yaitu beauty specialist gitu. Jadi memang saya selalu menyarankan boleh ke klinik atau yang ada home service misalkan, bisa juga, yang penting memang dia sudah pernah di training untuk melakukan ekstraksi atau facial gitu. Karena dengan beauty specialist atau terutama kalau misalkan ibu-ibu di klinik, itu pasti alatnya yang digunakan pun sudah steril gitu. Sedangkan kan kalau kita di rumah, ya mungkin kita cuci aja pakai sabun, tapi apakah itu cukup? Belum tentu gitu ya. Oke, boleh lanjut dulu? Iya, perawatan laser membuat kulit semakin tipis. Belum pernah ya Ibu ya. Oke. Tapi di sini ada yang udah pernah coba treatment laser? Belum ada yang pernah treatment laser? Pernah. Oke. Terus efeknya makin tipis nggak kulitnya Ibu? Enggak ya. Oke, kalau makin sensitif ada nggak? Rasanya kok abis laser jadi sensitif ya, gampang kemerahan gitu. Ada nggak? Enggak ya. Oke, jadi kalau ini mitos juga ya ibu-ibu. Memang kalau kita dengan perawatan laser itu kan tujuan kita untuk merangsang produksi kolagen. Nah, produksi kolagen sendiri itu untuk kita meregenerasi sel kulit sama untuk benerin nih permasalahan kulit kita. Jadi memang sinar laser itu dia lebih fokus targetnya hanya ke area-area di kulit kita yang memang bermasalah. Jadi dia nggak akan menyerang sel-sel kulit kita yang masih sehat, seperti itu. Itu gunanya laser. Cuman mungkin aja ada mitos ini atau memang saya sering juga ketemu sama pasien-pasien yang lagi di laser abis itu nanya, dok ini sebenarnya lasernya itu bikin kulit tipis atau enggak sih gitu. Nah, sebenarnya mungkin aja mitos ini ada karena setelah beberapa tipe laser itu ada fase downtime. Fase downtime itu semacam efek samping dari lasernya, yaitu kemerahan, kemudian kulit terasa lebih sensitif, itu memang ada. Cuman jangan khawatir karena itu adalah natural healing process dari kulit kita. Jadi itu memang proses alami aja untuk proses recovery dari kulit kita, kayak gitu. Nah, biasanya fase downtime itu hanya berlangsung 3-5 hari aja. Cuman kadang tuh bisa lebih lama kalau ibu-ibu nggak melakukan pantangan yang diberikan. Pantangannya itu biasanya setelah laser kita nggak boleh pakai makeup dulu. Skincare juga cuman yang boleh pakai sunscreen aja, moisturizer aja. Terus selain itu juga abis laser nggak boleh panas-panasan, keringetan. Nah tapi abis itu beberapa pasien abis itu nggak tahan pengen olahraga. Nah itu banyak juga. Makanya itu fase downtime-nya jadi lebih lama. Terus muncullah ini gitu. Oke, boleh lanjut dulu? Iya, yang selanjutnya itu adalah botox berbahaya.
Mungkin ibu-ibu udah sering juga dengar tentang treatment botox atau malah udah pernah di botox juga. Di sini ada yang udah pernah botox? Tapi mungkin ada beberapa yang udah pengen coba atau penasaran sama botox. Oke. Atau mungkin masih takut juga kali ya, botox kan lumayan serem karena disuntik-suntik ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau botox sendiri itu kan dia adalah botulinum toxin ya. Dia sebenarnya adalah protein yang dikeluarin dari bakteri Clostridium. Nah, sebenarnya botox sendiri itu yang beredar itu sudah di-approve sama FDA Amerika Serikat atau Food and Drug Administration Amerika Serikat. Jadi pastinya semua obat-obatan, makanan yang sudah lewat FDA semuanya itu aman. Selain itu juga botox itu ini aku sekalian sharing aja karena masih banyak juga nih yang suka kebalik-balik antara botox sama filler. Kadang suka ada yang bilang, "Dok, botox smile line dong." Smile line tuh ini ya ibu-ibu. Jadi kalau senyum suka ada garisnya. Botox smile line dong. Padahal itu bukan tugas dari botox kalau untuk smile line. Kalau smile line itu biasanya dia terjadi karena ada kekosongan nih di sini. Selain kekosongan di sini, pipi kita udah makin turun jadi ngebentuk ada garis smile line. Nah, kalau kayak gitu kita butuh yang namanya filler. Kalau botox itu kalau sudah ada kerutan di dahi, terutama kalau ibu bapak lagi mikir atau lagi kaget gitu misalkan muncul tuh kerutan, lagi senyum kerutan di sini. Atau rahangnya nih dirasa besar, nggak proporsional, pengen dikecilin. Nah itu bisa karena botox itu bekerja di otot. Kerutan terjadi karena kita kontraksi ototnya terlalu kuat atau sering banget dipakai, misalkan ibu-ibu ekspresif banget ya kalau ngomong, nah itu bisa banget muncul kerutan. Makanya dengan botox itu kita ngelemahin ototnya, makanya hilang kerutannya. Selain itu juga botox kan bikin kenceng ya, nah jadi pastinya akan terlihat lebih awet muda juga. Dan tenang aja kalau botox itu sifatnya lokal, jadi kalau disuntik di titik itu nggak bakal kemana-mana. Gitu. Jadi kalau disuntik di dahi nggak mungkin dia habis itu turun ke hidung atau turun ke mata sini, itu nggak mungkin. Jadi di antara semua treatment injeksi di bidang estetika sebenarnya yang paling minimal efek sampingnya itu botox. Gitu. Jadi ibu-ibu silahkan kalau ada yang mau botox ya Hasilnya dicoba. mungkin dok, permanen atau enggak? Oke, Biasanya kalau ibu-ibu kan maunya hasilnya yang permanen nih. pengennya hasilnya yang lama Iya, ya. hasilnya yang lama. Oke, memang kembali lagi botox itu kan banyak banget mereknya ya ibu ya. Jadi balik lagi kita lihat juga dari tempat produksinya. Apakah dia dari Eropa, apakah dari Amerika, dari Korea, itu dia berbeda-beda. Nah kurang lebih biasanya kisarannya itu mulai dari 6 bulan sampai 1 tahun. Cuman banyak juga nih yang takut juga abis botoxnya hilang, ya kerutannya langsung balik lagi semuanya dong. Atau lagi jadi makin parah gitu misalkan. Enggak, jawabannya enggak. Jadi nanti ketika sudah mulai masuk ke 6 bulan atau udah mau 1 tahun, pastinya akan ada kerutannya. Cuman kerutannya enggak akan lebih parah, kerutannya akan pelan-pelan muncul lagi kayak gitu. Kembali lagi, semakin ibu-ibu ekspresif nih, kerutannya akan semakin cepat balik. Sebenarnya gitu ya. Oke, boleh lanjut dulu. Ya, ini kita masuk ke sesi berikutnya ya ibu-ibu. Jadi ini adalah beberapa masalah kulit yang mungkin sering kita temuin juga. Jadi ada masalah berjerawat, tadi kita juga udah sempat bahas juga. Boleh next dulu aja. Ini ada kulit yang scarring. Nah ini akibat dari biasanya kalau jerawatnya tidak teratasi dengan baik. Ini komplikasi akhirnya. Selain itu juga kalau misalkan habis sembuh dari cacar air. Nah cacar air kan biasa gatel banget ya. Gatel, kita garuk, habis itu koreng, terus malah jadi bopeng seperti ini. Itu ada juga masalah-masalah kayak gitu. Boleh next dulu. Kemudian ini ada masalah kulit, pigmentasi, freckles, kemudian ada yang kemerahan bekas jerawat. Nah biasanya seiring berjalannya usia sering banget kita temuin yang ini, yang pigmentasi atau freckles. Di sini ya flek-flek kayak gitu.
Nah, sebenarnya itu adalah natural healing process dari kulit kita. Sebenarnya itu merupakan bentuk proteksi, kita kena sinar matahari nih, kita proteksinya supaya kulit kita nggak rusak. Itu sebenarnya dengan ngeluarin flek itu. Cuman kan memang lebih bagus dilihatnya kalau nggak ada flek ya sebenarnya gitu. Boleh next dulu? Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin juga permasalahan di kulit ya. Sekarang kita masuk ke kalau gitu apa nih yang mesti kita lakuin atau gimana ya biar bisa dapat kulit yang glowing, sehat, cerah. Apalagi kan sekarang lagi hits juga glass skin ala-ala Korea ya, yang kulit porselen kayak gitu ala-ala Korea. Nah, jadi di sini kita juga mau memperkenalkan ke ibu-ibu kalau di Skin Plus itu kita memiliki berbagai macam treatment. Di antaranya itu adalah treatment yang primary atau yang paling penting di awal itu adalah Trilogy 2.0. Nah, di antara Trilogy 2.0 ini sebenarnya yang paling awal atau paling utama kita lakuin itu adalah yang Medical Trilogy. Jadi semua ini ada 3 tahapan. Kalau untuk yang Medical Trilogy itu ada Aqua Clear pertama. Jadi Aqua Clear itu adalah tahapan cleansing dengan menggunakan teknik suction. Jadi nanti kulitnya disedot supaya kotoran, kemudian minyak berlebih, sel kulit mati itu bisa keangkat. Kemudian ada laser rejuvenasi. Jadi laser rejuvenasi ini gunanya itu untuk menyamarkan garis halus, menyamarkan flek kayak gitu. Kemudian ada pemberian serum infusion di akhir. Pemberian serum infusionnya pun kita menggunakan alat supaya penyerapannya lebih optimal. Kayak gitu, jadi cocok banget untuk ibu-ibu yang memang mau kulitnya lebih cerah, kemudian kulitnya tampak lebih muda, itu bisa menggunakan Medical Trilogy gitu. Nah kemudian ada Recovery Trilogy, jadi kalau Recovery Trilogy itu ada Diamond Peel, dia untuk pengangkatan sel kulit mati, kemudian ada Photodynamic Therapy, jadi dia terapi sinar. Ada 4 macam, ada untuk kulit jerawat, ada untuk anti-aging, kulit sensitif, kemudian ada kulit kering gitu. Selanjutnya ada pemberian OxyClear, itu pemberian oksigen ya ibu-ibu, jadi supaya kulitnya itu lebih lembab gitu. Sama yang terakhir itu ada Maintenance Trilogy, jadi Maintenance Trilogy biasa di tahapan akhir memang, karena biasanya dia udah kulit yang tipe normal atau yang kering. Jadi tahapannya itu ada relaxation point, jadi itu seperti massage ya, jadi kita tekan area-area yang memang bisa untuk memproduksi kolagen. Kemudian ada radiofrekuensi, nah ini banyak juga nih, terutama di treatment slim. Mungkin ibu-ibu sering dengar juga mau ngurusin badan pakai RF. Nah ini sama, radiofrekuensinya itu sebenarnya dia gunanya untuk memecah lemak, sama untuk mengencangkan kulit kita gitu. Jadi biasanya dengan RF ini nanti kulitnya jadi lebih kenceng, lebih keangkat, jadi kelihatan lebih muda. Nah kemudian ada pemberian OxyClear juga di akhir. Boleh next dulu? Iya, ini ada before after setelah Medical Trilogy, terlihat lebih cerah untuk di afternya. Ini mungkin karena di foto ya jadi kurang jelas, cuman seharusnya itu lebih cerah, kemudian garis halus itu tersamarkan. Boleh next dulu? Kemudian ini ada Recovery Trilogy juga. Nah, ini dia terlihat lebih lembab dengan Recovery Trilogy. Dan di sini dia itu kasusnya adalah kulitnya sensitif, jadi lebih kemerahan. Kemudian dengan Recovery Trilogy itu dia lebih reda kemerahannya. Boleh next? Nah, yang terakhir ini ada Maintenance Trilogy. Di sini juga terlihat lebih cerah dan lebih lembab karena ada OxyClear tadi. Kemudian yang paling penting itu adalah di sini jawline-nya jadi lebih terlihat ya, lebih ketarik dia kulitnya gitu. Nah ini kalau untuk tahapan trilogi kita. Tapi memang kalau di setiap treatment itu pastinya dia butuh pengulangan, seperti itu ya. Jadi supaya untuk maintenance juga. Nah di akhir sesi ini saya juga mau memperkenalkan ada treatment fokus kita namanya DNA Salmon Vital. Mungkin ibu-ibu sering juga nih dengar atau di TikTok atau di media sosial udah banyak juga DNA salmon. Apa sih DNA salmon ya? Nah jadi kalau di DNA salmon itu sebenarnya kita memang menggunakan protein dan nutrisi dari si salmon itu untuk menutrisi kulit kita. Jadi kalau di kita itu pengaplikasiannya menggunakan dermapen, jadi mungkin ibu-ibu takut nih kalau suntik-suntik ya agak ngeri. Nah cocok banget menggunakan dermapen. Dermapen itu sebenarnya alatnya semacam kayak pen, di roller aja. Jadi kita kasih serumnya kemudian kita roller.
Nah, ini penting juga untuk ibu-ibu yang mau memperkecil pori-pori. Jadi memang kita menggunakan teknik yang namanya micro needling. Jangan takut, needling di sini itu adalah jarum halus ya. Jadi bukan jarum yang gede-gede, bukan. Dan sebelumnya pun akan kita kasih anestesi dulu. Jadi kita kasih krim anestesi, udah baal, baru kita lakuin prosedurnya. Di DNA Salmon Vital ini memang dia gunanya itu dengan kita kasih micro needling, kan kita bikin luka-luka kecil. Nah di situ nanti kolagennya bermain. Makanya pori-pori yang besar itu akan terlihat lebih minimal. Pentingnya adalah kalau pori-pori kita udah mengecil, tentunya kan komedo kita nggak akan jadinya kebentuknya lebih lama, lebih jarang. Jadi facial pun akan lebih jarang, kayak gitu. Dan pastinya kulit kita lebih sehat juga, karena nggak ada produksi minyak yang berlebih gitu. Selain itu juga dari si DNA salmon itu bisa melembabkan kulit jauh lebih bagus lagi. Selain itu juga dapat mencerahkan. Nah jadi kalau untuk ibu-ibu sekalian yang pengen punya kulit yang sehat, cerah, glowing, memang itu disarankan sekali untuk DNA salmon. Karena memang bagus banget hasilnya sudah terbukti. Seperti itu. Nah ini dari tadi udah lumayan panjang sesinya. Ibu-ibu sendiri ada yang mau ditanya atau mungkin ada sering dengar mitos-mitos deh yang pengen kita bahas di sini. Ya boleh Ibu. Halo, ya dokter saya mau nanya kalau misalnya cara menghilangkan milia di wajah itu gimana? Milia di wajah itu baiknya menggunakan skincare apa ya gitu? Oke, nah kalau untuk milia ini kembali lagi kita harus evaluasi atau sebenarnya saya sih lebih suka untuk lihat langsung kondisi milianya seperti apa. Karena kita harus bedain juga antara milia sama white comedones. Kalau milia itu biasanya dia isinya kan sel kulit mati. Nah sedangkan kalau white comedones itu biasanya kita masih bisa menggunakan facial dalam artian ekstraksi. Itu masih bisa tuh dikeluarin kalau dia memang ternyata komedo yang mendem. Cuman selain itu tahapan selanjutnya nih, oke, facial nggak mempan. Boleh kita coba dengan skincare. Skincare yang untuk eksfoliasi gitu. Nah kalau untuk ibu-ibu atau kakak-kakak yang baru banget cobain eksfoliasi, boleh kita pertama 2 kali dalam 1 minggu aja. Ya, jadi kita lihat dulu nih reaksi kulit kita gimana. Soalnya ada beberapa individu yang memang lebih sensitif dengan eksfoliasi itu. Jadi kita coba dulu, biasanya eksfoliasi kan memang kita tujuannya untuk mengikis sel kulit mati ya. Supaya banyak regenerasi sel, supaya kita nanti lebih bersih, lebih halus juga gitu setelah kita eksfoliasi. Nah itu tahapan selanjutnya. Oke kalau gitu tetap nggak mempan eksfoliasi gitu biasanya. Memang treatment terakhir atau pilihan terakhir itu adalah dengan cauter. Mungkin ibu-ibu atau kakak-kakak pernah dengar istilah cauter. Jadi cauter itu kita memang membakar kulit kita supaya itu apa yang ada di dalam situ bisa keluar atau setidaknya goal dalam cauter itu adalah kita ngeratain tekstur kulitnya gitu. Cuman tenang aja, kalau cauter itu kita pasti anestesi dulu karena nggak mungkin kita nggak anestesi gitu. Karena kan kita membakar kulit ya pastinya cekit-cekit ya kalau nggak dianestesi gitu kan. Nah makanya kita pasti anestesi dulu. Cuman yang perlu di highlight kalau setelah cauter itu ada fase downtime juga gitu. Dan fase downtime sendiri itu kembali lagi balik lagi ke setiap individu punya mekanisme recovery-nya tuh seberapa bagus gitu. Jadi bisa aja kalau untuk cauter dia memang fase downtime-nya lumayan lebih lama dari treatment injeksi ya. Biasanya itu bisa sampai seminggu. Cuman jangan khawatir karena itu pasti hilang kok. Cuman memang kita harus sabar aja. Karena kan banyak juga yang setelah fase downtime kok agak takut ya lama banget hilangnya. Tapi tenang aja karena itu sebenarnya proses alami gitu. Dan pastinya setelah di cauter kita juga akan bantu dengan kasih krim anti iritasi untuk dibawa pulang. Jadi pasti lebih cepat untuk proses healingnya gitu.
Sudah menjawab atau ada pertanyaan Sudah sih, lanjutan? tapi mau nanya satu lagi. Boleh. Jadi kalau penyebab milia sendiri itu apa sih? Karena kalau saya nanya-nanya teman saya atau cek Google itu penyebabnya katanya minyak yang menumpuk di wajah itu. Apa betul? Oke, nah jadi balik lagi, kalau minyak itu lebih ke dia penumpukan komedo sebenarnya. Cuman kalau milia itu kan dia penumpukan sel kulit mati. Jadi tuh setiap hari sel kulit kita ada yang mati nih. Cuman bedanya kita tuh punya proses di mana oke, sel kulit matinya tuh kita singkirin atau misalkan dia istilahnya jatuh sendiri gitu ya. Cuman ada di beberapa kasus kalau misalkan kita cleansingnya nggak bener nih, sel kulit matinya itu diam di situ. Sedangkan kan kita proses regenerasi atau proses pembentukan sel kulit baru ada terus ya setiap menit, setiap jam. Makanya sel kulit mati yang diam di situ ditambah ada sel kulit baru yang muncul, dia kayak nyelimutin si sel kulit yang mati itu. Kebentuklah milia gitu. Nih ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Boleh Ibu? Dok mau tanya, untuk ibu menyusui, untuk eksfoliasi itu biasanya kita pakai AHA/BHA ya. Untuk ibu menyusui itu sebenarnya yang aman itu kita pakai apa ya? Terima kasih. Oke, ya. Tapi sebelumnya berarti Ibu sering eksfoliasi sebelum hamil menyusui? Sering ya? Berarti udah sempat mulai lagi belum? Belum ya? Oke, sebenarnya gini, kalau untuk skincare ketika menyusui itu nggak terlalu nggak terlalu tricky dibandingkan ketika ibu sedang hamil. Nah sebenarnya kalau selama masih menyusui boleh disarankan AHA/BHA nggak masalah, cuman bedanya frekuensinya dikurangin aja ibu. Misalkan nih dalam seminggu biasanya 2 kali, ini 1 kali aja cukup gitu. Jadi nggak masalah karena kan kalau menyusui skincare itu nggak terlalu berpengaruh dengan kualitas ASI sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oh ya. Itu nanti. Tes. Dok mau nanya, untuk sunscreen yang bagus itu yang tipikal apa? Karena kan ada 3 jenis sunscreen ya, ada yang hybrid, physical sama satu lagi chemical. Nah untuk yang kulit berminyak itu sebenarnya yang bagusnya tuh untuk yang jenis apa dok? Itu aja. Oke, ya. Jadi kalau untuk sunscreen, ini aku sekalian kasih insight juga ya dalam pemilihan sunscreen itu kan biasanya ada label SPF, ada label PA. Mungkin ada beberapa yang masih agak bingung juga nih kalau gitu milihnya yang mana ya. Apalagi kan SPF ada yang 30, 50 kan. PA yang positif berapa nggak inget gitu. Nah jadi sebenarnya kalau SPF balik lagi itu melindungi kita dari UVA. Kalau yang SPF itu kita melindungi dari UVB, maaf. Kalau yang PA kita melindungi dari UVA gitu. Memang penting untuk ada dua-duanya. Jadi kalau yang SPF saya selalu saran bagusnya sebenarnya yang SPF 50. Apalagi kalau misalkan sering terkena paparan sinar matahari. Kalau PA-nya sendiri lebih bagus yang positif 4 gitu. Jadi memang langsung nih double attack, langsung terlindungi dari UVA dan UVB gitu. Nah sekarang masuk ke tipe-tipe dari sunscreen. Balik lagi, kita lihat dulu kondisi kulitnya, tipe kulitnya. Apakah kering, berminyak, normal, kombinasi, itu kembali lagi kita lihat dulu gitu ya. Memang cuman kalau untuk yang physical saya nggak terlalu menyarankan sebenarnya, lebih bagus untuk yang hybrid atau yang chemical aja. Cuman yang paling penting lagi untuk di highlight di pemilihan sunscreen itu adalah konsistensinya sebenarnya. Apalagi kalau untuk kulit yang berminyak, kembali lagi ke poin yang tadi sudah disebutkan juga, kita harus cari sunscreen yang tipenya itu lotion aja. Atau yang penting itu adalah yang gampang menyerap. Jadi istilahnya nih kulit kita kan udah berminyak ya, udah ada bebannya lah istilahnya ya. Makanya kita dengan kasih yang water base, konsistensi, kita nggak kasih dia tugas lebih banyak lagi. Jadi kayak ya udah penyerapannya lebih cepat gitu kan. Nah beda dengan yang kulitnya kering.
Atau kombinasi, itu masih bisa yang menggunakan krim konsistensinya, yang lebih putih gitu biasanya warnanya gitu. Kalau kakak sendiri sejauh ini pakai yang mana? Sebelumnya pakai yang chemical, tapi sempat kena racun TikTok. Oh iya. Jadinya beralih ke psikal. Tapi sejauh ini cocok nggak? Atau ada muncul breakout, iritasi nggak? Sebenarnya kalau yang pakai chemical itu kayak agak oksidasi gitu kulitnya, kayak jadi lebih kusam. Tapi yang pakai physical enggak. Yang physical enggak? Oke. Gini sih, sebenarnya kembali lagi setiap kita menggunakan skincare, itu kan ada yang kita nggak cocok tapi yang lain cocok. Aku selalu menyarankan, oke, kalau memang cocok di kulit kakak atau di kulit ibu-ibu, nggak apa-apa dilanjutin aja gitu. Yang penting ketika pakai sunscreen, ketika pakai skincare apapun itu nggak bikin breakout, nggak bikin kulitnya cekit-cekit, merah-merah, apalagi timbul jerawat gitu. Jadi sebenarnya kalau cocok nggak masalah. Cuman hati-hati kalau yang misal suka coba-coba, apalagi kena racun TikTok ya. Nah itu harus hati-hati karena maksudnya gini, jangan sampai dari kulit kita yang sehat dikasih banyak banget A, B, C, D jadi malah berusak kulitnya gitu. Jadi sebenarnya kalau udah cocok nggak apa-apa dilanjutin dulu aja gitu ya. Oke, ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, yang di ujung sebelah sana Kak. Selamat siang dok, saya mau tanya terkait Milia yang tadi. Jadi kan kalau misalkan kita treatment counter itu kan di anestesi dulu baru diilangin gitu ya milianya ya? Iya, oke. Terus kalau misalkan aku kan milianya di area sensitif kayak di kelopak mata gitu ya. Apa itu memang tetap bisa di counter atau enggak? Terus apakah bisa dalam satu kali treatment langsung hilang atau harus treatment lagi gitu? Apakah yang hilang selnya aja nanti akan hidup di tempat lain atau yang bekas di counternya itu akan hidup lagi gitu? Makasih. Oke, ya biar enak bisa kelihatan mukanya ibu ya. Nah jadi pertanyaannya bagus sebenarnya. Jadi kalau dengan counter terutama di area kelopak mata itu memang lebih sensitif. Tapi jangan khawatir itu tetap bisa dilakukan. Karena kan kalau kita menggunakan alat counter itu tuh ada kekuatannya seberapa. Nah kita bisa mainin nanti kekuatannya seberapa. Apalagi kan kalau kulit di kelopak mata dia lebih tipis. Jadi nggak mungkin kita samain kekuatannya dengan kulit di pipi gitu. Jadi sebenarnya tetap aman. Kemudian untuk pertanyaan lanjutannya itu kan apakah satu kali counter cukup? Jawabannya itu cukup sebenarnya. Jadi kita bisa langsung counter semua milianya. Nanti efeknya pasti kulitnya nanti jadi lebih rata, milianya hilang. Cuman pastinya fase downtime-nya akan lebih lama ya. Karena kan kalau full face pastinya kan natural healing prosesnya pasti lebih lama membutuhkan waktu. Nah cuman yang penting dilakukan setelah counter itu adalah maintenance di rumahnya. Jadi setelah ibu-ibu atau kakak-kakak counter harus rajin eksfoliasi gitu. Harus rajin double cleansing, harus rajin eksfoliasi supaya nggak menyebabkan milia baru. Karena memang milia itu tuh dia sifatnya bisa timbul lagi, itu pasti banget. Apalagi setelah kita tahu mekanisme kebentuknya milia, gitu kan memungkinkan banget gitu kan ya untuk terbentuk milia. Makanya itu setelah counter memang kita jaganya itu adalah dengan pemberian eksfoliasi sama double cleansing gitu. Ya, ada yang mau ditanya lagi? Cukup? Oke. Halo dok. Iya. Oh iya. Oke, mau tanya dok, kan muka saya itu karena mungkin pakai jilbab atau seperti apa, saya kurang tahu. Cuma antara di muka yang tertutup jilbab itu istilahnya lebih putih kayak gitu. Kemudian yang di luar jilbab cenderung tidak merata, cenderung kayak kusam kayak gitu. Nah, kita sudah coba pakai serum, kemudian juga exfo kayak gitu, tapi kayak
lama perubahannya kayak gitu. Nah kira-kira tadi kan sudah ada Trilogy 2.0 kayak gitu. Nah kira-kira dari ketiganya itu mana yang cocok untuk muka yang seperti ini kayak gitu. Terima kasih. Oke, jadi memang ini banyak juga nih kendala seperti ini. Pingin muka yang cerah, cuman dengan bantuan skincare kok kayaknya lama ya efeknya. Apalagi belum lagi kita cari dulu skincare yang cocok yang mana, lama ya prosesnya. Nah kembali lagi, memang selain dari skincare, kalau memang dirasa kok lama prosesnya atau susah cari skincare yang cocok, kita perlu bantuan dari treatment memang. Nah kalau untuk dari yang Trilogy tadi, yang paling cocok untuk mencerahkan sama meratakan warna kulit itu adalah yang Medical Trilogy. Jadi kan Medical Trilogy balik lagi dapat cleansing, laser rejuvenasi yang cocok juga untuk merangsang pembentukan kolagen supaya banyak sel kulit sehat yang baru biar nanti warnanya juga lebih rata dan pemberian serumnya pun ada yang khusus untuk brightening juga gitu. Jadi memang kalau untuk kendala atau keluhan mau mencerahkan itu paling cocok itu untuk yang Medical Trilogy sebenarnya gitu. Cuman nanti biasanya kita evaluasi lagi apakah Trilogy 2.0 itu sudah cukup atau kita memang memerlukan yang namanya treatment fokus tambahan gitu. Cuman boleh kalau misalkan kakak atau ibu-ibu baru pertama kali nih treatment kayak gitu. Misalkan kan banyak tuh yang baru mau treatment. Boleh silakan coba Medical Trilogy dulu gitu. Karena memang cocok sekali kalau untuk ibu-ibu yang masih mau trial gitu. Oke. Oke, tadi sudah sesi tanya jawab dengan Dr. Donna. Terima kasih Dr. Donna. Jika ingin ada yang mau ditanyakan lagi untuk ibu-ibu nanti bisa ada sesinya sendiri ya Bu ya. Jadi kita ini ada free check skin analysis dan juga body composition. Nah itu ada di depan, jadi nanti kalau misalkan ibu mau lebih detail lagi bisa nanti langsung cek skin analisis sama Dr. Donna. Ya, nah ini kita lanjutin untuk sesi tanya jawab ini ya. Ya sesi tanya jawab, jadi saya yang nanya nanti siapa yang bisa jawab, ibu-ibu bisa mendapatkan goodie bag cantik. Gitu. Tadi kesimpulannya udah jelas ya ibu-ibu ya, berarti harus seimbang nih antara skincare sama treatment ya dok ya? Betul. Gitu, oke deh. Nah oke ibu-ibu semuanya siap disimak, barangkali ada voucher ya dari Skin Plus lumayan. Oke. Jangan susah, nggak susah sih Bu ini, belum belajar. Ini berarti pretest dulu nih Bu ya? Nanti ada remet mungkin dok. Oke deh, aku mulai untuk pertanyaannya ya ibu-ibu ya. Apa saja step penggunaan skincare sehari-hari? Kakak ini dulu nih, yang pakai kerudung hijau. Nanti biar dokter Dona yang menilai ya dok ya, benar atau enggaknya. Pertama, double cleansing dulu. Terus cuci muka, pakai toner, serum, dan moisturizer. Kalau untuk pagi ditambah sunscreen. Kalau untuk malamnya mungkin sekalian? Tadi. Oh tadi ya? Kalau malam itu pertama double cleansing dulu, Double cleansing. terus cuci muka, terus pakai toner, serum, pelembab. Nah untuk pagi itu langsung cuci muka, toner, serum. Kalau pelembab itu kan opsi ya kalau untuk yang berminyak tuh, terus pakai sunscreen. Gimana dokter Dona? Oke, jawabannya benar. Dengan kak siapa kak? Dengan ibu siapa maaf? Lady. Ibu Lady. Oke, selamat Ibu Lady. Iya. Mana nih? Ya jadi memang kalau untuk tahapan skincare ya yang basic itu kita diawalin dengan double cleansing, kemudian abis itu kita lanjut dengan toner, serum, moisturizer sama sunscreen kalau pagi. Cuman kan beberapa ada tambahan nih, night cream, day cream, ada lotion, essence, banyak. Cuman memang kalau untuk yang basic skincare itu aja sudah cukup gitu. Oke. Mungkin goodie bag-nya Ibu? Oh sekalian aja nanti, oke. Baik, pertanyaan yang kedua ya ibu-ibu ya. Siap-siap, ini gampang sih. Sebutkan apa saja treatment trilogi yang ada di Skin Plus. Yang tadi. Nah ayo ibu-ibu.
Yang tadi yang 3 macam tadi yang udah dijelasin sama Dokter Dona. Iya apa? Silakan Kak. Jangan ada yang nyontek buka Instagram. Instagram. Apa yo? Boleh? Langsung berdiri aja kali Kak yang mau jawab. Ya, boleh. Yang pertama ini ya. Baik, yang pertama itu medical trilogi, terus recovery trilogi, sama maintenance trilogi. Yeay, betul. Betul. Wah ini segeng nih. Iya. Ini segeng nih Dok. Oke. Pertanyaan yang ketiga ya ibu-ibu yang terakhir ya. Apa nama treatment di Skin Plus yang diperuntukkan untuk mengangkat sel kulit mati? Kok ini lagi deh, yang sebelah sini nggak ada nih ibu-ibu. Jadi gimana Bentar, nih? dari sisi sana ada dulu ya biar kita seimbang. Seimbang. Coba dulu yang sebelah sana ya Kak ya. Boleh. Coba dulu, siapa tahu. Coba. Benar. Berarti kayaknya ibu yang ini nih kerudung hitam. Yang jawab kayaknya ibu kerudung hitam ya. Tadi. Bener ya ibu ya. Pertanyaan 3 dapatnya 4 ya. Aduh, oke lah kalau begitu. Nah, habis ini kita ada sesi untuk analisis kulit gitu. Jadi kita bisa tahu nih, ibu-ibu bisa tahu permasalahan kulit atau kondisi kulit ibu-ibu saat ini itu seperti apa. Kemudian ada juga di depan itu body composition. Body composition itu tidak hanya Ibu udah takut aja Bu. Body composition itu nggak hanya mengetahui berat badan aja, tapi komposisi yang ada di dalam tubuh kita, mineral, protein, otot, massa otot, itu juga kita bisa tahu gitu. Jadi dimaksimalkan untuk hari ini ya. Nanti kalau mau tanya-tanya konsul lagi lebih jelasnya, lebih detailnya bisa langsung sama Dokter Dona. Oke, Gitu, terima kasih banyak Ibu waktu dan antusiasnya ya. Oke, boleh langsung kita skin analisis aja di depan. Oke. Bentar Dok, ada Mungkin untuk tadi yang jawab pertanyaan dari Bolivia boleh ke depan untuk mendapatkan goodie bag-nya dari Skin Plus, terus foto bareng Dokter Dona ya. oh iya. Kapan lagi foto bareng sama Dokter Dona, harus perawatan dulu ke Skin Plus. Berarti kalau mau cek dulu nanti jangan balik ke ruangan dulu ya Bu? Iya, jangan ke ruangan dulu. Oh jangan ke ruangan dulu. Atau satu model aja gitu. Oke baik, tadi yang menang siapa nih? Urutan. Ya silakan. Dengan Ibu siapa mohon? Anis. Asik. Anis. Dengan Silvi. Ibu Silvi, Ibu Anis, Ibu Silvi, ready. Ibu ready. Ibu ready. Oke. Gue di tengah biar ikut cakep. Biar ikut cakep. Bu foto Bu. Untuk teman-teman nanti kan habis penutupan ada skin check free di depan. Nanti boleh untuk habis cek boleh langsung ngetek ya, ngetek di Instagram Skin Plus Klinik atau sama klinik UT. Jadi ketahuan nih siapa aja nih yang habis di skin check gitu. Oke. Dokter ini?
Oh boleh, atau tadi ada yang mau itu nggak sih, Bu Nisa bukan yang mau trofi atau apa? Apa Cindramata dulu atau nanti? Oh ya. Oke Bu, untuk Dokter Meti boleh memberikan cindramata kepada Dokter Dona Oh iya benar-benar. sebelum selesai acara. Untuk seluruh peserta Haltok boleh izin ke depan untuk foto bersama. Madep sini aja. Oh dokternya di sini. Oh dokternya madep sini aja. Berdiri. Yang depan boleh duduk, yang belakang nggak kelihatan boleh berdiri gitu ya. Dokter, ibu saya izin tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam Haltok pada pagi hari ini dan kepada Ibu Dr. Dona dan Ibu Olivia atas paparannya.
Untuk Hal Talk pada pagi hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.